Selamat datang di YouTube KDSB Official. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa ketemu di podcast. Alhamdulillah ketemu di podcast dan pada hari ini langsung aja mungkin Mas Hadi kita akan membahas soal apa nih? Menarik ya. Ini saya diundang kali ini di podcast Kang Ahmad dan mudah-mudahan ini bisa jadi insight baru, bisa jadi wawasan baru untuk kita bersama siapapun yang mendengar podcast ini. Yeah. Jadi di kesempatan hari ini kita ingin bercerita tentang sesi niatan baik, niatan positif yang selama ini kita bangun ya Kang ya di program ekonomi dan bisnis. Sebelumnya mungkin boleh opening dulu ya Kang, boleh ini dulu, silakan ceritakan dari Kang Ahmad dulu. Ya, mungkin untuk teman-teman yang mendengarkan ini program ekonomi dan bisnis itu apa maksudnya dan ya seperti apa. Nah, jadi kita tuh mengelola grup dan di dalam grup itu sendiri dihadirkan berbagai program yang insya Allah edukatif dan bermanfaat setiap harinya kita. Nah, salah satu program yang hadir itu ada program ekonomi dan bisnis yang sekarang ini. Untuk program ekonomi dan bisnis sendiri hadir setiap hari apa Mas Adi? Di malam Sabtu ya, nanti malam tepatnya. Oh iya, Sabtu dan waktunya sendiri jam 7:30 sampai jam 9. Nah, berjalan program tersebut ternyata sekarang kita tuh berniat ingin mengembangkan lebih jauh tentang ekonomi dan bisnis ini. Karena kalau menurut saya dan saya rasa Mas Adi juga akan setuju, untuk apa bisnis jika hanya dipelajari secara teori saja ya Mas Adi. Kita membaca artikel setiap minggu, mendengarkan video, audio setiap program gitu, tapi untuk pengaplikasiannya sendiri kita masih belum tahu pada saat itu. Nah, dan pada akhirnya mungkin Mas Adi gimana? Ya, jadi berangkat dari niat baik Kang Ahmad waktu itu ngajak join untuk bersama-sama belajar. Jadi saya pun sebagai salah satu orang yang memang mungkin kalau bicara banyak pelatihan, saya kira di luaran sana sudah banyak sekali pelatihan, mindset, bahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan program yang memberdayakan itu sudah sangat banyak sekali. Akan tetapi ya seperti yang Kang Ahmad bilang tadi, lebih kebanyakan di sana itu masih banyak teori ya, teori lebih bisa dikatakan 80% teori, praktek 20%. Ini kan sangat membuat saya penasaran bahwa apalagi kalau kita semua sering membicarakan tentang kesetaraan, tentang disabilitas tanpa batas dan lain hal lah. Banyak sekali hal yang disampaikan, tapi di lapangan banyak sekali pelatihan hanya membahas tentang kulit dan tanpa ada mindset realnya di lapangan. Bagaimana sih sebenarnya perjuangan kita, dinamikanya dalam menjemput closingan, bagaimana kita caranya mendapatkan supplier yang baik dan banyak hal. Nah, dari situlah saya berangkat, kemudian kita bareng-bareng untuk mengembangkan. Tentu ini hal yang cukup menantang ya Kang Ahmad, tapi bukan berarti nggak bisa ya. Iya. Cukup menantang, bahkan pada awalnya jujur saja program yang kita telurkan ini Mas Adi sempat mengalami down, terus ini program mau diapakan gitu, jadi hidup segan mati tak mau lah. Kita sempat ada di momen itu Mas Adi pada awalnya di
beberapa bulan pertama itu, karena ya mungkin itu penyebabnya ya kita terbiasa dengan kita belum terbiasa dengan yang namanya terjun langsung ke lapangan, sehingga pada awalnya mungkin kaget atau dalam rangka penyesuaian gitu. Iya, karena sebagai salah satu terapis ya, kita ini kebetulan dengan kegiatan yang sama, yaitu terapis. Saya berpikir bahwa kita jual jasa saja kita mampu, berarti kita yang lain harus mampu, kan begitu. Nah, maka pada akhirnya kita berpikir, oke, sekarang kita satu-satu dulu, bahwa teori kita sudah melakukan semaksimal mungkin, dalam artian kita mempelajarinya sebenarnya berkali-kali, mengulang. Jadi saya percaya bahwa materi dibaca dengan hari yang berbeda itu manfaat dan pemahamannya itu bertambah terus, padahal materinya sebenarnya sama. Nah, dari situ saya sering, mungkin jika teman-teman kenalan dan saya melihat yang di-share di program ekonomi dan bisnis itu nggak jauh, paling mindset tentang teknis, paling dunia online. Kenapa sih harus dunia online begitu? Mungkin kita bisa sampaikan dari sudut pandang saya sebagai orang yang tadi kembali lagi senang belajar dan jual jasa. Kita harus mau kolaborasi, kita harus mau mensinergikan antara offline dan online, mengingat sekarang orang-orang sudah jarang yang namanya membaca tulisan di pinggir jalan gitu, sudah jarang orang-orang sekarang. Yang seringnya kan mereka sudah baca handphonenya, mencari menggunakan laptop. Jadi kita harus mau mensinergikan, misalnya tentang Google Maps, tentang WA marketing, tentang Facebook. Harus langkah-langkah seperti itulah. Si ekonomi dan bisnis ini mencoba untuk mempraktekkan dari pemahaman atau mindset sedikit yang kita kolaborasikan antara saya dan Kang Ahmad. Nah, coba kita dengar dari Kang Ahmad itu bagaimana secara sudut pandangnya tentang sinergi. Mungkin kesulitan ininya ya. Pada awalnya jujur sih ya Mas Adi, karena saya juga termasuk yang mungkin baru 2-3 tahun inilah benar-benar namanya beriklan itu di online. Nah, pada awalnya sempat mengalami, emang ini kita bakal bisa atau enggak ya, melihat kalau di online itu kan kompetitornya juga otomatis lebih banyak ya Mas Adi. Bahkan beriklan jasa terapi saja yang kalau di offline itu ya paling kita saja lah para disabilitas netra, tapi kalau di online ternyata banyak kompetitor. Saya berpikir apakah kita ini bisa itu atau enggak, tapi ternyata alhamdulillah dilalui dengan belajar teknik-tekniknya yang diberikan oleh Mas Hadi, yang diberikan, mungkin saya terkadang membaca e-book atau artikel dengan menggunakan trik tersebut. Pada akhirnya ya seiring berjalannya waktu mulai menunjukkan hasil ya Mas Hadi, mulai mendapatkan customer, baik itu jasa ataupun berjualan produk-produk yang lain ya. Kita mulai menemukan pasarnya, dan kita juga tidak kalah dengan kompetitor lainnya. Kita tetap sama mendapatkan customer, mendapatkan suka-dukanya sebagai pedagang online dan lain-lain. Dari sana saya, mungkin Mas Hadi yang sudah lebih lama ya berdua aja mau mencoba ke sana dan alhamdulillah bisa dapat hasilnya. Saya rasa teman-teman yang lain pun akan merasakan dampak yang sama. Teman-teman yang lain pun sama akan memiliki customer dari sana juga. Nah, betul, karena dunia online ini ya nggak jauh bedanya jualan nih, menurut saya
mau offline mau online semuanya nggak jauh beda, prosesnya itu yang paling penting. Makanya saya sering bilang bahwa kita itu jangan selalu melihat dari sisi hasil saja gitu, coba kita lihat prosesnya gitu. Maka jika kita melihat istilahnya hasil sekarang gitu, itu sebenarnya orang sudah mulainya sudah mungkin tahun-tahunan, sudah berbulan-bulan atau bertahun-tahun yang lalu, sehingga dia baru kelihatan hasilnya sekarang. Sama kayak kita yang mulai sekarang, ya jangan berpikir hasil yang sekarang. Maka kita harus melihat prosesnya dulu. Orang-orang seperti itu, orang nggak ada semuanya offline itu. Misalnya kita harus sewa ruko atau sewa kontrakan, kita harus masang banner, kita harus segala macam akomodasi yang cukup lumayan. Dan online itu juga sama, kita harus mempersiapkan kuota, kita harus mau meluangkan waktu. Inilah lebih hematnya. Jadi kalau online itu nggak perlu menyewa ruko, dan secara prinsip untuk teknis itu lebih hemat online, tapi secara dunia kerjanya itu nggak ada bedanya. Jadi kalau kita online terus dengan kemudahan dan hasilnya akan mudah, itu hanya omong kosong menurut saya, karena semuanya ada proses, ada tahapannya gitu. Iya. Maka saya bicara dalam sudut pandang di ekonomi dan bisnis, saya selalu mengajak teman-teman untuk ayolah konsisten. Jadi di ekonomi dan bisnis sampai ke pengembangannya, yaitu KDSB Go Online, saya itu meminta teman-teman semua itu harus posting, harus setiap hari itu harus melakukan, dan yang paling penting keyakinannya harus dipupuk terus. Bosan wajar, tapi hanya harus sebentar saja, karena kita semua itu tergantung pikiran kita semua tergantung perkataan kita. Kalau kita sudah bosan kita ngomong macam-macam, ya itu yang didapat, capek, kelelahan dan lain-lain. Tapi kalau kita rubah kembali pola pikirnya, posting jangan dibuat beban, kita enjoy, namanya kerja, ya niatkan saja untuk memberi manfaat. Nah, saya berangkat dari situ dan saya sampai sekarang bertahan. Kemudian di sela-sela kesibukan masih melakukan koordinasi, kolaborasi, dan niatnya ingin mengajak teman-teman untuk bareng-bareng berjuang di dunia digital ya. Ya, bisa melakukan seperti itu sih, Kak. Silakan. Bahkan dunia digital ini sebetulnya, kalau kita dulu tuh mungkin berjualan di offline, kita bisa bilang kesempatan lebih sedikit ya Mas Hadi, karena kan untuk teman-teman saya khususnya yang disabilitas netra itu mungkin berpikirnya kalau offline kita terjun ke lapangan yang kita sendiri untuk mobilitasnya mungkin ada yang susah, ada yang gimana Mas Hadi. Tapi saya rasa di digital ini justru kabar baiknya ya, hambatannya itu sama Mas Hadi, antara disabilitas netra yang lain dengan saya. Ya keluhannya apa, dinamikanya pasti akan sama, karena ya digital ya itu saja gitu Mas Hadi, bukan seperti offline yang setiap daerah mungkin akan berbeda. Nah itu seperti apa. Nah kalau digital karena kita menjangkau yang lebih luas lagi, jadi saya rasa sama. Dan melihat Mas Hadi yang alhamdulillah sekarang sudah merasakan, saya juga yang sudah mulai terjun ke sana, jadi ya teman-teman juga bisa Mas Hadi, kita bisa belajar bersama, kita bisa bersinergi bersama, yang sering Mas Hadi katakan. betul. Cuman kita sekali lagi, saya dan Kak Ahmad sering mengingatkan bahwa kita itu siap dengan proses, kemudian kita mau dengan menikmati prosesnya, bukan menikmati hasil. Jangan berpikir hasil dulu.
karena hasil itu kan efek ya Kang Ahmad ya. Iya, Efek iya, misalnya iya. gini, misalnya kita mau berangkat ke Bandung, terus mau istirahat di hotel bintang 5 misalnya. Ya Bandung sama bintang 5 hotel ini kan hanya goals, hanya tujuan. Tapi kita harus memikirkan, menikmati proses untuk menuju ke Bandungnya. Kalau menuju ke Bandungnya kita sudah ngeluh, wah jalannya macet nih, capek nih, segala macam. Ya capek beneran gitu. Iya. Bahkan ada di luar dugaan, misalnya ban kendaraannya bocor, kemudian misalnya ada keterlambatan dalam transportasinya menjemput atau bagaimana, itu semua harus kita nikmati intinya. Kalau kita nggak mau menikmati itu, ya jangan berpikir, jangan melihat hasil orang, karena kita startnya beda gitu. Maka menariknya Kang Ahmad di KDSB Go Online ini, semua program, semua sistem materi itu sudah kita usahakan untuk disusun ya, untuk disusun sistematis. Kemudian kita juga sudah mengupayakan untuk membentuk koordinasi tim, bahwa saya sering dengar di luaran sana bahwa tunanetra nggak bisa untuk membentuk koordinasi, tunanetra selalu sulit untuk menjemput kesempatan. Nah, dari suara-suara itu saya mengajak teman-teman semua untuk bersatu untuk menyuarakan kesempatan. Menyuarakan kesempatan ini kita kan banyak sekali cara, tapi yang menurut saya paling bijak dan paling simpel adalah membuktikan bahwa kita bisa jualan, bisa memasarkan produk orang tanpa kita harus memiliki produknya, tanpa harus kita ini belanja dulu, tapi kita bisa menjadi sistem dropshipper, yang dropshippernya juga sistemnya sudah semakin maju. Di KDSB Go Online itu sudah ada sistem layanan COD. Kalau mau transfer juga bisa juga ya Kang Ahmad. Bisa. Juga. Kalau tapi mau tapi yang kita maksimalkan, yang kita kembangkan sekarang sistemnya COD yang kita utamakan. Tujuan kita juga, kita ingin para pembeli itu merasa tenang ya Mas Hadi. Jadi bisa bayar ketika sudah melihat packingan barangnya, baru kita bayar. Jadi tidak usah khawatir lagi dengan yang namanya penipuan atau menerima barang yang tidak sesuai. Itu kan Mas Hadi, untuk meminimalisir itu sehingga kita maksimalkanlah di sistem pembayaran di tempat. Gitu. Nah, kita juga sudah ada sistem asuransi. Jadi kalau misalnya barang nggak sesuai nih di customer, pengen dikembalikan, bisa. Kita sudah ada sistem layanan asuransinya untuk pengembaliannya dan garansi ya, lebih tepatnya garansi di uang kembali. Dan itu sistemnya sangat mudah untuk ordernya sendiri. Kalau kita ini yang mempunyai RAM handphone kecil, kita tetap bisa mengakses. Betul. Karena apa? Itu ini bisa hanya menggunakan WA saja untuk pemesanannya. Tidak menggunakan aplikasi, tidak menginstal aplikasi lagi. Jadi semuanya kita bisa hanya memesan dia menggunakan WA. Seperti itu. Atau kalau misalnya gini juga, bagaimana sih kita pengen mengetahui katalog atau toko online-nya Kenalan dan Saling Berbagi, kita juga nggak perlu install aplikasi karena semuanya sudah bisa diakses melalui browser masing-masing. Seperti itu ya, Kang. Betul. Dan kita bisa berjualan hanya melalui WhatsApp. Tentunya ini lain solusi untuk teman-teman yang spek handphonenya mungkin masih berat ya kalau memasang aplikasi lain. Tapi solusi yang lainnya memudahkan teman-teman, karena kan WhatsApp ini saya rasa sudah familiar di
di handphone teman-teman semuanya, dan para pendengar sudah tahu lah WhatsApp itu cara ini bagaimana, karena kan itu aplikasi yang saya rasa digunakan setiap hari ya Mas Adi, sehingga nanti untuk melakukan pembelian, untuk menanyakan barang itu akan lebih mudah karena aplikasi yang sudah kita kenal ini Mas Adi, tidak sulit lagi untuk mempelajari itu Mas Adi, kan makanya kita ada WhatsApp juga. Iya betul. Bagaimanapun kita ini kan harus mencari kemudahan-kemudahannya. Harus mencari kemudahan-kemudahan, kemudian kita harus bisa menggunakan apa yang ada pada kita, tapi kita bisa jualan online. Nah, Betul. Dengan spek handphone yang apa adanya, kita juga ternyata bisa yang namanya membangun sistem sekaligus, yaitu sistem apa? Sistem jaringan. Belajarnya kita dapat, materinya sudah tersusun dengan sistematis, kemudian untuk support kita juga dibuatkan ruang untuk sesi saling mensupport, cerita, ada sesi coachingnya juga, bahkan kita sudah sempat berhasil ngundang narasumber dari luar, bukan orang tunanetra ya Kang ya, tempo hari ya. Iya betul, tempo hari kita sempat ngundang, dan itu di sana banyak belajar lebih luas dari sekedar Mas Adi, kita belajar tentang mindset harus seperti apa, terus belajar apa kemarin tentang mental block, belajar suka dengan kita belajar, dan rencananya kita akan diberikan ilmu-ilmu lainnya ke depannya ini Mas Adi. Nah ini yang menarik, jadi saya dan Kang Ahmad ingin menceritakan bahwa kenalan dan saling berbagi itu bukan hanya semacam grup biasa yang memang kita mindsetnya adalah menyambung silaturahim, tapi lebih dari menyambung silaturahim itu kita juga belajar bareng. Kemudian harapan saya, meskipun statnya beda-beda, tapi ujungnya adalah kita punya penghasilan bareng-bareng dan kita bisa menyuarakan apa-apa yang jadi harapan kita. Karena disabilitas yang paling menurut saya kurang disupport atau kurang bisa terkoordinir dengan baik itu kan tunanetra. Dengan langkah-langkah sederhana inilah kita bisa memajukan dan kita bisa menggalang kekuatan untuk bersuara. Ya, bersuara salah satunya adalah tadi menjemput kesempatan. Kesempatan itu memang harus dijemput, seperti kenalan yang saling berbagi membuat ekonomi dan bisnis atau program ekonomi dan bisnis ini kan nggak semata-mata programnya gitu aja ada, kan kita jemput Kang ya. Iya. Bentuk mengusulkan dengan para adminnya, perdebatan juga sering waktu itu ya Kang ya. Sering ekonomi dan bisnis artinya mau seperti apa, terus masalah tujuan membuat program ini, antara membahas fokus ke praktek, atau ada juga kan kadang kita udah fokus di teori aja, mungkin dengan kesibukan yang ada ya biar lebih simpel, tapi pada akhirnya kita alhamdulillah ada titik yang dimana sepakat untuk ya selain kita teori juga ayo kita terjun ke lapangan langsung seperti tadi. Iya, dulu kita juga mungkin setahun belakangan kita baru produknya baru terbatas, kemudian produknya hanya layanan sistem transfer, sampai kita sudah mempunyai toko online sendiri, meskipun kalau disebut orang tokonya ala kadarnya, tapi sudah tercustom dengan sudah bisa kita akses 24 jam, dan untuk standar toko online seperti ini diakses 200 sampai 500 orang dalam waktu yang bersamaan, nggak akan down, servernya sudah kuat. Betul. Dengan kenalan dan saling berbagi
yang apa adanya, perangkatnya juga nggak punya yang khusus karena admin punya perangkatnya sendiri-sendiri, tapi sudah ada di taraf pencapaian ini. Tentu ini hal yang harus kita support bareng-bareng. Teman-teman bisa mengupayakan untuk ayo kita jika ingin mencari atau menyuarakan sebuah kesempatan, mencari kesetaraan, kita bisa berangkat bareng-bareng dari sini, berjuang bareng di sini. Sekali lagi, kita berjuang dalam menikmati proses, bukan berjuang untuk menjemput hasil, karena hasil itu efek ya. Sedangkan yang harus kita nikmati itu prosesnya yang kemudian hasil itu sendiri kalau memang kita sudah menikmati proses ya dipastikan kan segera menghampiri ya, mengikuti ya Mas Andi. Justru yang penting itu hasil yang tidak tanpa proses. Nah ini ada juga yang mungkin tanya di KDSB Go Online siapa saja sih yang adminnya. Nah saya itu akan menyerahkan ke Kang Ahmad ya untuk menjawab di KDSB Go Online. Nah, KDSB Go Online ini jadi ada empat orang yang alhamdulillah kita insya Allah selalu diusahakan bersemangat untuk membangun KDSB Go Online ini. Tentunya selain saya dan tadi ada juga saudara atau saudari Aska yang mungkin sebelumnya juga teman-teman sudah pernah dengar. Dia salah satu orang yang ada di tim KDSB Go Online itu sendiri, dan satu lagi adalah Mas Jalu. Mas Jalu itu mungkin suatu saat kita bisa berbincang bersama ya Mas Adi, berkumpul semuanya dan membahas KDSB Go Online ini seperti apa gitu. Mudah-mudahan ke depan kita bisa benar-benar luang waktu untuk bersamaan sehingga kita bisa meluangkan, karena mengingat semua orang pasti ingin kenal adminnya, jadi kita akan buatkan sesi itu ya. Tapi untuk sementara, untuk sesi awal ini kita berdua ingin menyampaikan bagaimana sih KDSB Go Online muncul tiba-tiba atau memang ada prosesnya. Nah, prosesnya dari program tadi, ekonomi dan bisnis. Kemudian bagaimana prosesnya ketika mau gabung, teman-teman harus menyiapkan untuk niat, benar-benar niat untuk berjuang bareng, bukan hanya gabung saja. Karena kita punya batas waktu, misalnya dalam waktu 3 hari nggak ada koordinasi, nggak ada posting dan lain-lain, kita langsung kick ya kan, karena kita bukan mencari angka atau orang yang banyak, tapi kita nyari orang yang solid. Isi awal kembali kepada yang Mas Adi tadi bicarakan bahwa ya kita aktif di sana, kita aktif, rajin posting, kita rajin berdiskusi dan seperti itu gitu Mas Adi. Kita juga alhamdulillah sudah ada yang closing, kita sudah bisa, kalau dihitung-hitung teman-teman sudah ada yang mendapat penghasilan itu di atas 100.000 ya Kang ya. Menurut saya angka 200 atau 100.000 itu ya, kita sudah bisa ya menghasilkan untuk teman-teman ya, waktu itu ya sudah sempat closing ya 100 sampai sekitar 100-200 ribuan per orang, kurang lebih seperti itu ya Kang ya. Jadi kita real. Untuk paragraf terakhirnya diulang Mas Adi, tadi sepertinya terkendala jaringan sehingga suara Mas Adi kurang terdengar dengan baik. Oh baik ya, jadi kita sudah sempat closing ya dari dropshipper ya, dari teman-teman ya, sudah ada yang closing. Jadi dan kita juga sudah menyairkan komisinya, jadi real ya, kita memang memberikan sesuai dengan perjuangan teman-teman atau sebuah kerjasama yang baik. Jadi kita fix orang yang ingin
berjuang bareng dan kita akan bayarkan komisinya jika teman-teman sudah sungguh-sungguh dan terjadi closing seperti itu. Betul, Mas Hadi. Dan luar biasanya untuk per produk juga kita ada di range jumlah yang tidak kecil-kecil amat kalau segini ya Mas Hadi ya. Per produknya kita ya misalnya ada di angka sekian, itu insya Allah ya produk itu sudah luar biasa. Iya, karena memang semua itu tadi yang saya bilang statnya beda-beda, kemudian dengan KDSB yang apa adanya bisa memberikan sebuah komisi yang cukup lumayan. Itu komisinya di kita itu 15 sampai 30 ribu ya Kang ya. Nah, kurang lebih segitu Mas Hadi. Range harganya sendiri ada dari 10 sampai 15 ribu, ada sampai teman-teman bisa mencatat produk apa saja closing, terus di kita juga catatannya selalu ada sehingga nanti bisa mensinkronkannya mudah. Jadi tidak hanya data yang ada di kita saja, tapi disesuaikan dengan data yang ada di teman-teman top shipper ini. Nah, menarik. Ya. Jadi mudah-mudahan ke depan akan banyak lagi teman-teman yang mau untuk berjuang bareng, mau untuk menjemput closingan bareng, dan yang paling inti adalah mau. Nah, betul. Nah, ini ada pertanyaan Kang, kalau gabung itu bagaimana langkahnya katanya? Nah, bagaimana cerita? Itu sih udah sesuatu yang harus ini ya. Jadi teman-teman mungkin mudah saja bisa mengklik link s.id/gabung KDSB, atau lebih mudah kita simpan tautannya di kolom deskripsi ya Mas Hadi ya. Iya, siap. Teman-teman tinggal mudah klik, sehingga teman-teman lebih mudah, kemudian tinggal klik saja. Atau teman-teman juga bisa menghubungi nomor, nanti akan saya simpan di deskripsi juga, yaitu 087821353515. Dan untuk teman-teman belum mengerti juga boleh, mungkin kita berdiskusi di kolom komentar Mas Hadi. Saya jawab dengan komentar ya, kita berdiskusi di sana, kita ya menjawab setiap pertanyaan yang sampai dari para pendengar kita. Kita juga sudah membuat sistem mempelajari algoritma Facebook. Jadi setiap akunnya teman-teman nanti dibantu untuk analisisnya, kemudian dikasih triknya satu persatu, bukan hanya secara global, tapi nanti kita akan evaluasi bareng-bareng. Itulah yang menjadi sebuah project atau target ya dari kita bahas bersama, bahwa KDSB harus bukan hanya teori, bukan hanya praktek dan teori, tapi kita benar-benar bisa menjadi keluarga di situ. Nah, itu semakin, soalnya kalau saya rasa ini sudah maksimal ya Mas Hadi. Dari algoritma juga sudah kita pelajari, teori-teori yang ada, trik produk, script iklan sudah kita sediakan. Jadi tinggal kitanya nih yang kita siap memperjuangkan. Yang dampaknya bahkan untuk para dropshipper itu sendiri, untuk dampaknya itu menentukan dropshipper semua, sehingga ya kita tidak tahu kedepannya, bahwa teman-teman siapa tahu mungkin ketika bergabung justru karena sudah punya jaringan yang luas, untuk closingnya bisa lebih dari kita, bisa bagaimana, itu juga sesuatu yang bisa saja terjadi tadi. Lanjut. Siap. Ya, jadi kita bisa menggunakan langkah-langkah yang sudah disampaikan. Kemudian kita juga sudah menjelaskan segala sesuatu secara teknis maupun mindsetnya.
Terakhir mungkin dari saya, teman-teman tinggal action dan terus action, kemudian kita bareng-bareng untuk saling support. Nah, Itu dari Betul. saya seperti itu ya, Kang Ahmad ya. ya. Ya, Ada kalau tambahan? dari saya mungkin apa yang disampaikan Mas Hadi itu sudah sangat-sangat cukup dan menyampaikan perwakilan dari isi hati saya juga. Tapi dari saya sedikit tambahannya mungkin ya action, terus yang pasti kita segeralah bergabung dengan kami, belajar bersama kami, dan di sana itu sifatnya benar-benar seperti kekeluargaan. Nggak ada yang namanya admin, nggak ada yang namanya teman dropshipper. Kita benar-benar kayak gini aja ya Mas Hadi. Semuanya sama dan semuanya kita belajar. Bahkan saya sendiri kadang dikoreksi oleh teman-teman dropshipper, atau teman dropshipper dikoreksi oleh Mas Hadi dan lain-lainnya. Jadi kita benar-benar seperti satu keluarga yang punya visi misi. Insya Allah sama di sana visi misinya, yaitu membangun secara mindset, membangun secara finansial supaya kita bisa lebih mandiri lagi, Mas Hadi. Amin. Amin. Oke, mungkin Silakan, seperti Mas. itu ya, Kang ya. Seperti itu Kang ya. Sudah. Tapi kalaupun teman-teman ada yang belum dimengerti, boleh mungkin bisa tanya-tanya ke nomor yang ada di deskripsi, atau sekali lagi saya ingatkan untuk kita berdiskusi saja di kolom komentar di bawah. Gitu Mas Hadi. Siap. Iya. Siap. Silakan. Mudah-mudahan ini diskusi Mudah-mudahan. yang bermanfaat. Terima kasih waktunya Kang Ahmad dan teman-teman. Siap, terima kasih semua. banyak Mas Hadi sudah meluangkan untuk KDSB Go Online. Terima kasih untuk teman-teman tentunya yang sudah mendengarkan, dan ditunggu partisipasinya. Terima kasih dari kita, dan wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.